apple cider vinegar, terus dia makan, perutnya oke aja. Maksudnya habis makan nggak sakit gitu ya? Dan means dia kekurangan asam lambung. That's a very good tip. Ya, dan biasanya dia justru feel better karena kalau tanpa si asam lambung itu, tanpa si acid vinegar itu, si apple cider vinegar itu, kalau dia makan kayaknya perutnya begah. Tapi setelah dia minum si apple cider vinegar itu terus dia Lebih makan. enak. Hi, nama saya Dewi. Welcome to channel Skin Dewi. This channel will talk about beauty and skincare. Kita membedakan bagaimana kekurangan atau kelebihan asam lambung. Tipnya yang paling gampang itu dengan apple cider vinegar. 1 sendok makan si apple cider ini sebelum makan. Jadi segera sebelum makan ya, jangan ada jedanya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi asam lambung, si acidnya tadi. Kalau kita udah cukup asam lambungnya, kita minum apple cider vinegar, kita akan ngerasa sakit karena jadi berlebihan asamnya. Tapi kalau kita justru enak setelah minum apple cider vinegar dan makan, artinya kita kekurangan asam lambung dan si acid yang kita minum tadi itu justru menambah produksi asam lambung kita. Jadi coming back untuk yang masalah hormonal imbalance tadi itu dok, kan misalkan I don't know, mungkin tadi estrogennya atau progesteronnya atau apa tadi testosteronnya yang ketinggian atau gimana. Jadi kalau misalkan let's say terjadi kepada kita nih gitu, is there anything yang bisa kita lakukan? Oke. Paling sering estrogen dan progesteron yang buat kita. PCOS, now mulai banyak yang kedengeran, tapi lebih sering tetap ketidakseimbangan antara si estrogen sama progesteron. Kita perempuan ini progesteron mulai decline itu sebenarnya umur 20-an udah mulai decline. Ya, dan si estrogen kita tetap masih tinggi. Dan estrogen ini dia ini sumbernya bisa dari luar, jadi dia bukan cuma dari dalam doang. Dia bisa dari si botol aqua itu DPA, dia bisa aktif seperti estrogen. Soya yang too much juga bisa. Terus phytoestrogen yang kebanyakan ya dari environmental pollutant, dia juga bisa mempengaruhi jalurnya si estrogen itu. Dan expose-nya sebenarnya bukan cuma dari kita minum si botol aqua itu. Like misalnya si ibu pada saat dia hamil, dia berusaha minum air cukup untuk hydrate, but dia minum dari si botol aqua tadi. Dan it's actually udah exposed ke janinnya itu dengan si estrogen. Namanya sinoestrogen yang berasal dari luar. So, estrogen susah sih, cuman jadi dia memang harus kita balance dengan bagaimana memetabolisme si estrogen itu dengan baik. Kalau kita tahu sumbernya, kita cut. Ya. Tapi kalau kita nggak tahu sumbernya, berarti kita berusaha memetabolisme si estrogen dengan baik dengan fish oil. Fish oil is good one. Antioxidant, B complex. That's good how to metabolize si estrogen tadi. Exercise, keeping ideal body weight, karena si estrogen tadi ini dia attracted to fat. So kalau kita fat, estrogennya akan diproduksi karena sebenarnya badan kita menganggap si estrogen ini toksin kalau kelebihan racun. Mekanisme badan untuk bisa untuk melindungi kita sebenarnya adalah menggrab si racun ini dengan si fat. Gitu. So, sedangkan kalau makin banyak fat yang dibentuk, si estrogen makin tinggi lagi. So, untuk memetabolisme si estrogen itu kita harus berusaha menurunkan ke ideal body weight. Nyambungnya ke sana juga. Iya. Tidur yang cukup. Basically sebenarnya lifestyle ya. Lifestyle nggak bisa diganti, nggak bisa dikasih suplemen, nggak bisa. You just have to do it. Jadi contohnya apa tadi, kayak olahraga yang cukup, tidur yang cukup. Iya, makan, kita tahu makanan yang no junk food, no saturated fat, no trans fat, berwarna, gitu. Terus self care. So kadang-kadang selfish to take care of ourselves. I think it's so true. Yes. Ya kan, yang nggak bisa kita hindarin sebenarnya toksin dari luar ya, kayak polusi nggak bisa kita hindarin. So yang cuman bisa kita
apa namanya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan antioksidan defense kita kan. Jadi ya balik lagi tadi itu si makanan berwarna, antioksidan, karena nggak bisa kita stres nggak karuan kalau kita mikirin polusi di Jakarta. That's unnecessary stress, sakit yang lain nanti. Jadi penyakit yang beda lagi ya. How about itu kan tadi lebih ke estrogen. How about kalau mau ningkatin progesteronnya? Meningkatkan progesteron, kalau approach aku sampai saat ini sih ya suplemen progesteron. Oh jadi di suplemen Yeah. progesteronnya. What is that? Seperti apa tuh? Hormon. Oh jadi ada suplemen yang Dan ini juga mungkin pro kontra ya, karena kalau si hormon itu sebaiknya yang kita pakai adalah hormon yang bioidentikal. Apa bioidentikal adalah yang secara struktur biologisnya dia itu sama dengan yang badan kita produksi. Karena yang namanya hormon itu dia bekerja dengan berikatan dengan reseptornya. Jadi hormon progesteron misalnya badan kita punya reseptornya. Jadi progesteron ini harus berikatan dengan si reseptor tadi, lalu dibawa ke organ yang diperluin, jaringan yang memerlukan. Setelah dia dipakai, si jaringan itu akan punya enzim untuk melepasnya. Dibuanglah dia. Pada saat kita tidak pakai yang bioidentical, kita tidak bisa menjelaskan si enzimnya tadi bekerja enggak. So gejala mungkin berkurang sih, karena dia tetap bertindak sebagai progesteron kan, sama seperti si senoestrogen tadi. Dia bukan estrogen kita, tapi di dalam badan dia bertindak seperti estrogen. So kalau kita minum progesteron dari luar dan sintetik, simptom kita mungkin berkurang, tapi then we don't know setelah itu si sintetik tadi kemana sih. Selama kita masih punya liver detox yang bagus, hati kita bisa mendetoksifikasi racun dengan baik, nggak terlalu worry sih. Cuman sampai kapan kita tahu bahwa sebenarnya fungsi hati kita optimal. You cannot keep on giving something sampai dia capek gitu kan. So, sampai sekarang sih masih, kalau approach aku masih dengan yang supplementing. Kalau memang dia menunjukkan lab testnya, hormon is very potent ya. So kalau kita mau terapi hormon, kita harus tahu angkanya, labnya, apakah dia benar-benar defisiensi dan apakah dia simptomatik. Karena kadang-kadang dia angkanya memang screening nih, misalnya sekarang kita screening angkanya rendah tapi dia nggak menunjukkan gejala bahwa dia defisiensi, jadi don't need to treat them. Healthy lifestyle aja, karena that is yang akan membantu kita untuk untuk selalu kembali keadaan yang optimal kan. So you coach healthy lifestyle, tapi kalau dia meskipun masih muda tapi labnya nggak oke dan dia simptomatik, then we try to treat. Dan itu tetap harus monitoring yang kuat. Jadi setiap kali mau kita terapi hormon, I have to make sure bahwa si pasien ini bisa dipercaya bahwa dia akan comply dengan terapi itu dan dia mau untuk cek lagi nantinya. Dan after a few cycle, misalnya 3 bulan atau 6 bulan gitu, biasanya aku akan periksakan metabolisme hormon. Pemeriksaan metabolisme, bagaimana si badan kita itu men-treat si hormon. So, dan kalau misalnya si metabolismenya itu mengarah ke sesuatu yang tidak baik, then we know pathway mana yang harus disupport supaya dia kembali ke jalur yang kita mau. Kalau aku inget sih from my case tempo hari, tapi memang angka lab testnya nggak sampai jauh. Tempo hari kan masih within, sebenarnya masih within normal range, tapi yang sudah low gimana gitu deh masalahnya. And then you recommended untuk coba makanin sayur yang batang-batang yang hijau. Cruciferous vegetable. Cruciferous vegetable. Yeah, that's also the good one untuk memetabolisme si estrogen. Oh, jadi itu untuk metabolisme si estrogen, bukan nambahin progesteronnya sebenarnya. Bukan. So dia si estrogen itu akan dimetabolisme dengan baik di dalam liver kita, supaya dia bisa dikeluarkan yang nggak baiknya. Ada banyak juga pertanyaan dok, kayak misalkan how do you work with scars, kan biasanya jerawatan memang baik, scarnya tuh lama banget. Banyak tuh yang nanya, lu nih scar harus diapain sih, harus gimana sih? Kalau dari segi internal, ada gak sih yang bisa dilakukan untuk bantu mempercepat?
Enggak ya, setahu aku ya. Kalau Scar sih enggak. Scar karena di localize juga dia harus di estetik. Tetap harus di estetik. Either yang derma roller kah, atau di PRP, laser, that is additional. So, but at least you would look better or feel better than you do the aesthetic. Oke. Terus kalau misalkan kalau nggak salah tempo hari juga dokter juga rekomendasi ke aku yang kali zinc sama apa lagi ya? One of them is zinc. I remember one of them is zinc. Zinc is good for repair. Zinc is good for repair and to increase your immune system. Dan zinc juga oke untuk metabolisme estrogen. Jadi lebih ke sananya. Yeah. Oke. So it's not so much untuk ke scarnya. No, zinc itu dia tidak. Kalau misalnya kita banyak jerawat, zinc can help to repair. Tapi kalau scarnya, then you have to do some other modality. Tapi si zinc akan membantu proses repairnya. Proses repair bedanya apa dengan scar? Kalau misalnya kita punya kalau kita udah jadi scar, you can't do anything. You have to. Kalau sudah jadi scar, cuman kalau masih lagi ada jerawatnya, jadi itu masih dalam proses repair. Ya. Oke, jadi isinya itu bantu untuk bikin dia, hopefully jangan sampai jadi scar nantinya gitu, sampai enggak. Tapi sebenarnya ada susah sih, karena kita Asian people itu tend to have scar anyway. So once dia udah terlalu banyak, dia biasanya akan scar. Makanya any surgery different, untuk Asian itu different, and cut-nya harus different. Karena kalau orang Caucasian, mereka nggak terlalu worry, mereka tend to not have scar. Oke, kayaknya udah belajar banyak banget ya hari ini ya. Maybe as a last tip, Doc, is there anything else need to that you drink. want to add? I need to drink. Oh, you drink, of course. Thank you so much, Dr. Sarah, for all your wisdom and information hari ini, sharing session ini. Banyak banget yang sudah kita pelajarin dari apa aja tadi, dari gut sampai ke hormon, sampai ke migraine, ke tiroid, ke mana-mana, pokoknya wow. Nggak disangka everything in our body itu ternyata related dan nyambung satu sama lain. Penyakitnya di sini nggak tahu datangnya dari sini. That's amazing. So once again, thank you very much, Dr. Sarah. I hope semua informasi yang kita bagikan di sini itu bermanfaat buat teman-teman. And please do share kalau misalkan, mungkin ada teman yang ini kayak ini nih gitu. You can share the video supaya dia juga bisa dapat informasi. Thank you so much. Bye. Thank you.